Pemirsa, belakangan ini merebaknya kasus tentang gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan sampai 18 tahun terjadi peningkatan, terutama dalam 2 bulan terakhir. Pertanggal 18 Oktober tahun 2022 sebanyak 206 kasus telah dilaporkan, paling banyak didominasi usia 1-5 tahun. Sebelum kita lanjutkan berita ini, buat kalian yang belum tergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen dan share, biar tidak ketinggalan informasi dan update berita terkini yang terjadi di negeri ini. Kementerian Kesehatan melaporkan total kumulatif kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia, sampai saat ini sudah mencapai 206 orang per Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Kemenkes menginstruksikan kepada semua tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, seperti apotek untuk sementara waktu menyetop pemberian obat sirup pada anak dan balita, sampai ada hasil penelitian dari Kemenkes dan BPOM sebagai upaya pencegahan gagal ginjal akut pada anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengungkap 5 obat sirup mengandung senyawa etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas. Temuan itu berdasarkan pemeriksaan dugaan cemaran senyawa dalam 39 batch dari 26 sirup obat sampai tanggal 19 Oktober tahun 2022. Pengujian itu menyusul merebaknya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal di sejumlah daerah. BPOM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar, untuk melakukan penarikan sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk. BPOM menyatakan penarikan 5 produk obat itu wajib mencakup seluruh outlet distribusi. Di antaranya pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Adapun acuan yang digunakan dalam pengujian itu adalah Farmakope Indonesia dan/atau acuan lain, yang sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar. Sesuai Farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau tolerable daily intake (TDI) untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Berikut 5 obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diterbitkan BPOM. Yang pertama, Thermorex sirup obat demam produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL 7813003537A1, kemasan dus, botol plastik 60 ml. Yang kedua, Flurin DMP sirup obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama dengan nomor izin edar DTL 0332708637A1, kemasan dus, botol plastik 60 ml. Yang ketiga, Unibaby Cough sirup obat batuk dan flu produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL 7226303037A1, kemasan dus, botol plastik 60 ml. Yang keempat, Unibaby demam sirup obat demam produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 8726301237A1, kemasan dus, botol 60 ml. Yang kelima, Unibaby demam drops obat demam produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL 1926303336A1, kemasan dus, botol 15 ml. Demikian 5 obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diterbitkan oleh BPOM dan harus ditarik dari peredaran di seluruh Indonesia. Sampai di sini dulu informasi dan update berita terkini yang terjadi di negeri ini. Sampai jumpa di berita-berita terkini dan teraktual berikutnya.